Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Saudara-saudara, saya berharap kita semua terus dimampukan merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada pengharapan, ada semangat untuk terus meniti kehidupan ini. Saudara, sebelum kita mendengarkan sapa firman Tuhan hari ini, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa, sumber segala cinta kasih dan kemurahan, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk terus memperjuangkan kehidupan kami. Namun seringkali kami lupa satu hal, beristirahat. Tuhan, melalui firman-Mu hari ini, mampukan kami untuk menjaga kehidupan kami dengan baik dan meyakini pemeliharaan-Mu yang sempurna itu, dengan juga mengingat istirahat. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam cinta kasih-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang menjadi dasar sapaan rohani hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayat 22. Sapaan rohani hari ini akan saya beri judul Istirahat dan Janji Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika kita membaca Imamat 25 ayat 1 sampai 22, di situ dikisahkan tentang bagaimana umat Israel harus menghargai tanaman atau lahan yang mereka tanam, dan pada tahun yang ke-7 lahan itu diistirahatkan. Biarlah dia tidak digarap tetapi kemudian menumbuhkan hasilnya secara alami. Demikian juga setelah 7 kali 7 tahun, maka di situ terjadi tahun Yobel. Satu hal yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel adalah sesuatu yang menarik yang terungkap di ayat 14 dan 17. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Ayat 17, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Perintah ini lahir dari konteks Tuhan ingin agar umat Israel membebaskan ladang mereka dari menghasilkan buah atau menghasilkan produksi di tahun yang ke-7 dan di tahun setelah 7 kali 7 tahun, tahun ke-50. Tahun pembebasan. Ada satu hal yang menarik, yaitu istirahat. Tuhan meminta umat Israel untuk mengistirahatkan lahan mereka. Tuhan meminta umat Israel untuk istirahat di tahun ke-7, istirahat di tahun ke-50. Bahkan Tuhan memerintahkan agar di tahun ke-50 itu terjadi pembebasan. Sesuatu yang tadinya dianggap sebagai hutang dibebaskan. Sesuatu yang tadinya digadaikan dikembalikan kepada yang menggadaikan. Dan satu pesan yang sungguh indah adalah jangan kamu merugikan satu sama lain. Dan itulah yang terungkap di dalam ayat 14 dan ayat 17. Hal yang kedua, saudara-saudara, Tuhan menjanjikan sesuatu yang indah. Ketika kita mengistirahatkan lahan kita dan ketika kita beristirahat, atau umat Israel beristirahat di tahun yang ke-7, tahun yang ke-50, maka di tahun yang ke-8 dan di tahun yang ke-9
ketika kemudian bangsa Israel menabur benih dan menggarap lahan, maka hasil dari tahun ke-7, di mana ada tahun istirahat itu, akan mencukupkan kebutuhan mereka. Saudara, ada satu janji Tuhan yang indah, pemeliharaannya, yaitu ketika kita beristirahat dan kita menghargai, mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan selama sekian tahun yang kita lewati. Saudara-saudaraku, sudahkah saudara mengambil waktu istirahat saudara dan tidak mengejar segala sesuatu yang menurut kita akan dapat mencukupkan kebutuhan kita? Istirahat adalah sesuatu yang penting. Istirahat bukan tidak melakukan apa-apa, tetapi dalam istirahat itu kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya yang indah. Di dalam istirahat itu kita mempercayai janji pemeliharaan Tuhan yang juga begitu nyata di dalam kehidupan ini. Mari kita merenungi kehidupan setiap kita. Selamat berefleksi, mengistirahatkan tubuh kita pada waktu-waktu tertentu, membangun relasi yang indah dengan Tuhan, dan mempercayai janji pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam.